Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Audila Ramadhani Handini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gerakan dasar pada tari tradisional. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan dihuni oleh sekitar 255 juta orang, menjadikannya negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Keberagaman budaya, agama, dan bahasa sangat melimpah di Indonesia, dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku. Keberagaman ini menciptakan kekayaan budaya yang luar biasa dan menjadi identitas Indonesia di dunia. Tahukah kalian, salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat khas adalah tari tradisional. Tari tradisional Indonesia merupakan seni pertunjukan yang menggunakan gerakan tubuh, irama, dan ekspresi untuk menyampaikan pesan atau cerita yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis tari tradisional yang berbeda-beda, yang mencerminkan budaya, adat, dan sejarah setempat. Tari tradisional biasanya dilakukan dalam berbagai upacara adat, perayaan, atau sebagai hiburan. Pada tari tradisional, terdapat gerakan yang sangat khas dan biasanya mengikuti irama musik tradisional, seperti gamelan, yang mendukung suasana dan makna tari tersebut. Selain itu, dalam tari tradisional Indonesia, pakaian dan properti yang digunakan seringkali juga sangat kaya akan simbolisme dan mencerminkan identitas budaya masing-masing daerah. Beberapa contoh tari tradisional Indonesia yang terkenal antara lain tari barong dari Bali, yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Kemudian tari saman dari Aceh, yang dikenal dengan gerakan cepat. Serta tari pendet dari Bali yang biasa dipentaskan dalam upacara keagamaan. Tari tradisional Indonesia tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting. Banyak tari tradisional yang digunakan dalam upacara adat, perayaan keagamaan, dan acara budaya. Tarian ini mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti kerjasama, penghormatan terhadap leluhur, dan penguatan identitas budaya. Selain itu, tari juga menjadi alat untuk mempertahankan dan mewariskan cerita rakyat serta sejarah Indonesia. Tari tradisional Indonesia juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar komunitas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dalam tari saman, kecepatan dan keseragaman gerakan yang dilakukan oleh banyak penari menunjukkan kebersamaan dan persatuan dalam sebuah kelompok. Tarian semacam ini juga sering dipertunjukkan dalam festival atau acara budaya yang mengundang partisipasi masyarakat luas. Dalam tari tradisional Indonesia, terdapat berbagai gerakan dasar yang menjadi fondasi setiap tarian. Gerakan-gerakan ini menggambarkan makna tertentu dan seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendalam. Gerakan yang pertama yaitu ngerayung. Dalam gerakan ini, telapak tangan menghadap ke depan, ibu jari ditekuk ke dalam menempel telapak tangan, lalu 4 jari yang lain dibiarkan berdiri berdempetan. Gerakan ini dilakukan dengan posisi jengkeng atau jongkok pada tari putra gagah gaya Yogyakarta. Selanjutnya yang kedua, gerakan ngiting. Untuk melakukan gerakan ini, posisi telapak tangan menghadap ke depan, ujung jari tengah menyentuh ibu jari sehingga membentuk lingkaran, sedangkan jari-jari lain seperti telunjuk, jari manis, dan jari kelingking membentuk setengah lingkaran. Posisi ini terdapat pada tari gaya Surakarta dan Yogyakarta, dipergunakan untuk tangan kiri dan kanan. Gerakan yang ketiga, nyempurit. Untuk melakukan gerakan ini, posisi telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian ibu jari menyentuh jari telunjuk. Sementara jari lain, yaitu jari tengah dan jari manis, ditekuk ke bawah membentuk setengah lingkaran. Sedangkan jari kelingking ditekuk ke atas hingga membentuk posisi menyerupai kepala seekor burung.
Posisi tangan ini terdapat pada tari gaya Surakarta dan Yogyakarta, biasanya dipergunakan untuk tangan sebelah kanan. Gerakan yang keempat yaitu boyo mangap. Untuk melakukan gerakan ini, posisi tangan seperti ngerayung, namun posisi ibu jari membuka lurus ke depan, tidak menyentuh telapak tangan. Jari yang lain berdempetan sehingga membentuk mulut buaya. Ragam gerakan tangan ini terdapat pada tari gaya Jawa Timur dan dipergunakan untuk tangan kanan dan kiri. Gerakan kelima yaitu ngepel. Dalam tarian Jawa juga dikenal istilah ngepel, yakni gerakan dengan posisi jari tangan mengepal. Namun, ibu jari dan jari kelingking sedikit membuka. Ragam gerak tangan ini terdapat pada tari gaya Jawa dan dipergunakan pada tari putra untuk menunjukkan sikap gagah. Gerakan keenam yaitu ukel. Pada tarian Jawa terdapat gerakan ukel. Gerakan tangan ini dilakukan dengan memutar pergelangan tangan, membentuk lingkaran, dan diakhiri dengan posisi tangan ngiting, atau posisi di mana jari tengah menyentuh ibu jari membentuk lingkaran. Ragam gerak tari ini terdapat pada seni tari Gambyong dari Jawa Tengah untuk menunjukkan karakter wanita Jawa yang lembut dan lemah gemulai. Gerakan yang ketujuh yaitu ulap-ulap. Gerakan lain yang juga penting dalam tarian Jawa merupakan ulap-ulap. Gerakan ini seperti gerakan hormat dengan posisi jari sejajar dengan alis atau dahi. Gerakan yang ke-8 yaitu kebyok dan kebyak. Gerakan tangan pada tarian Jawa juga mengenal istilah kebyok. Gerakan ini merupakan gerakan mengibaskan selendang ke arah dalam sehingga selendang tersangkut di pergelangan tangan. Sedangkan gerakan untuk menjatuhkan selendang yang menyangkut di pergelangan tangan disebut kebyak. Gerakan yang terakhir yaitu seblak sampur. Gerakan yang juga penting dalam tarian Jawa. Gerakan ini mirip seperti menyibak selendang atau sampur yang menggantung di sisi badan. Selendang disingkap ke belakang. Tari tradisional Indonesia merupakan cerminan dari keberagaman budaya yang sangat kaya dan mendalam. Setiap gerakan, baik itu gerakan tangan, tubuh, atau ekspresi wajah, tidak hanya berfungsi sebagai elemen dalam seni pertunjukan, tetapi juga mengandung makna dan simbolisme yang berkaitan dengan sejarah, adat istiadat, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tari membawa cerita dan pesan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, mengingatkan kita akan akar budaya yang membentuk bangsa ini. Melalui tari, Indonesia mampu mempertahankan dan merayakan warisan budayanya yang unik dan mempesona, sementara pada saat yang sama juga menjadikannya sarana untuk menyatukan dan mempererat hubungan sosial. Tari tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga sebuah alat untuk memperkokoh ikatan antar komunitas, memperkenalkan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat, dan mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, keharmonisan, dan rasa hormat terhadap satu sama lain. Dalam dunia yang semakin modern, penting bagi kita untuk terus melestarikan dan mengenalkan tari tradisional ini kepada generasi mendatang, agar kekayaan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita tetap hidup dan berkembang. Dengan memahami dan mengapresiasi tari tradisional Indonesia, kita bukan hanya menghormati warisan budaya, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang keragaman, harmoni, dan keindahan yang ada di negeri ini. Dalam setiap gerakan yang penuh makna, kita bisa merasakan kedalaman budaya yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Jadi, mari kita terus jaga, pelihara, dan banggakan seni tari tradisional Indonesia sebagai bagian dari identitas kita bersama, serta sebagai warisan berharga yang akan terus dikenang dan dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.